Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin kurang semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih hidup di dunia ini tentunya banyak sekali perasaan kecewa. Untuk itu, tausiah pada edisi kali ini kami akan mengambil judul yaitu tentang mengapa Anda setiap hari kecewa. Apa penyebabnya? Maka pada kesempatan di siang hari ini setidaknya ada 7 penyebab mengapa kita sering kecewa. Adapun penyebab kecewa yang pertama adalah kecewa karena belum mampu melaksanakan sholat di awal waktu. Kita tahu bahwa sholat awal waktu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nyanyian begini, ketika saya masih SD dilatih pramuka begini, amal apa yang disukai Allah, amal apa yang disukai Allah. Apa? Sholat awal waktu yang disukai Allah. Sholat awal waktu yang disukai Allah. Apalagi yang disukai Allah. Apa? Yang disukai adalah setelah sholat adalah birrul walidaini. Apalagi yang disukai Allah. Jihad fi sabilillah. Enak sekali lagunya ya. Ini ada 3 amalan yang dicintai Allah, hingga kita merasa kecewa kalau kita belum mampu melaksanakan sholat di awal waktu. Alhamdulillah jamaah di SMP 2 Teras kalau pas zuhur bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Nah ini kita kerjakan secara istiqomah. Jangan sampai di rumah kita wegah sholat di awal waktu sudah berjamaah. Nah untuk itu ketika kita mau dan mampu untuk melaksanakan sholat di awal waktu, insya Allah kita tidak akan kecewa. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, adapun kecewa yang kedua adalah tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Alasannya apa? Sibuk ya. Alasannya sibuk, padahal kalau kita itu diberi waktu 24 jam, kita gunakan 1 jam untuk membaca Al-Quran, dalam waktu 30 hari sudah khatam. Itu loh. Ini. Makanya kita berusaha ya, kita bisa membaca Al-Quran 1 hari bisa 1 juz, diberi waktu 40 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau belum bisa menghatamkan, hukumnya makruh. Tapi bagi mereka yang belum mampu membaca Al-Quran, ada kesempatan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Orang yang mau belajar membaca Al-Quran mendapat 2 pahala. 1 pahala karena mau belajar, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Membaca 1 huruf Al-Quran pahalanya 1 kebaikan. Dan manakala kita sudah bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, nanti apa? Allah akan memberikan yaitu syafaat.
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senang membacanya. Apalagi punya anak hafid ya. Yang 6 itu loh, yang muda-muda, Mbak Nur, Mbak itu belum punya anak, itu disiapkan jadi hafid ya. Nanti apa? Kalau sudah jadi hafid bisa mempersembahkan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga ya. Ini kalau saya belum bisa, anak saya sudah dicoba untuk menghafal tapi belum bisa. Malah saya yang tiap hari ada apa menambah hafalan ya itu. Jadi jangan hanya puas apanya ibu Fatihah harus kulhu, yang sholat kulhu karo kafirun atau tambah inak toina kok sedikit banget ya. Ya ini adalah suatu bentuk kekecewaan kita ya. Mengapa kita punya waktu tidak ya digunakan untuk membaca Al-Quran. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, adapun kecewa yang ketiga karena sering merasa marah ya, daripada bersyukur ya. Dilo-dilo marah ya. Marah ya. Dilo-dilo kita marah. Apa yang menyebabkan marah ya? Ini ternyata banyak sekali ya. Untuk itu kita jangan mudah marah ya. Itu karena apa? Ketika kita bisa mempertahankan atau mencegah kemarahan kita kepada orang lain, kita disebut orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Pada itu ketika kita marah, ambil air wudu ya, air wudu. Insya Allah marah akan segera reda. Ketika marah datangnya dari setan, kita dalam keadaan berdiri, ubah posisi dengan duduk. Ketika duduk masih marah, kita ubah posisi dengan berbaring. Ketika berbaring masih marah, kita segera ambil wudhu, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah redanya akan reda marahnya. Untuk itu ya kita jangan mudah marah ya. Pendengar yang berbahagia, adapun penyebab kecewa yang keempat adalah sering mengabaikan tanggung jawab terhadap bapak ibu. Bapak ibu kita yang sudah mendidik, membesarkan, mendewasakan ya. Alhamdulillah ketika penjenengan masih punya bapak ibu, itu adalah sebagai pagar ya, pagar pintu surga. Maka ketika kita masih punya bapak ibu, ya jagalah, rawatlah ya pintu surga itu ya sampai dia meninggal baru kita mendoakan ini. Dan saya sudah jadi yatim piatu, udah enggak punya bapak, punya ibu, hingga saya masih punya satu mertua, hingga istri saya, nih Umi segera sana ibumu ditilii ya, dijenguk, dimandiin gitu ya. Karena apa? Ketika orang tua kita sudah usia 70 tahun ke atas dikembalikan seperti anak bayi, betul ya. Yang mertua saya juga seperti anak bayi ya. Tangan kanan diperban, tangan kiri nggak bisa apa ya, pokoknya hanya pengen dibombong seperti anak kecil betul ya. Ini dikudang betul ya ini. Makanya saya nyuruh Umi pintu surga kita tinggal satu, udah dipelihara, diperbaiki agar jangan sampai kita kecewa. Dan untuk itu kita sebagai anaknya ya, jangan lupa kita selalu mendoakan Rabbi firli wali waidaya warhamma kama rabbayani. Juga jangan lupa kita bacakan Fatihah kita ya. Sedikitnya 4 orang ya. Bapak ibu kita sendiri Fatihah, kemudian bapak ibu mertua satu Fatihah sedikitnya itu. Pada itu biasakan untuk mengirim doa Fatihah untuk kedua orang tua kita karena mereka telah berjasa kepada kita ya. Apalagi jasa ibu ya. Itu. Jamaah salat zuhur yang berbahagia. Adapun kecewa yang kelima adalah lebih suka mengutuk daripada melafalkan zikir ya. Banyak orang yang kecewa dia mengatakan ya, kecewa ya, walek banget, ghibah, wisab dan sebagainya ya. Itu tapi apa? Melupakan apa? Zikir pada Allah. Padahal kalau kita mau berzikir, hati kita akan menjadi tenang ya. Ala bi minul qulub ya. Ingatlah hanya dengan Allah yang banyak hatimu akan menjadi tenang ini. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Bacaan istighfar, sholawat dan tahlil ini saya wiridkan setiap berangkat dari Klegen ke Colo ke Keras, itu 3 bacaan tersebut ya, baik itu pulang maupun datang ini. Sehingga membuat hati saya tenang ya, betul-betul tenang ini ya, sepertiga perjalanan baca istighfar, sepertiga perjalanan baca sholawat, sepertiga perjalanan baca tahlil ini. Hati kita menjadi tenang, ikhlas betul ya ini. Sehingga kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah untuk mengutuk. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, adapun yang ke-6 penyebab kecewa adalah kita merasa berat untuk bersedekah padahal harta berlimpah. Untuk itu manakala kita ya bersedekah baik di lapang maupun sempit, insya Allah kita juga termasuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, ya ini. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun sempit ya, dan bisa menahan amarahnya serta membuat ya kebaikan pada orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Untuk itu marilah kita biasakan untuk bisa bersedekah setiap hari walaupun hanya Rp1, insya Allah Allah akan menggantinya dengan suatu kekayaan ini. Apalagi kita ke masjid subuh-subuh langsung bisa infak seberapa yang kita miliki, insya Allah kita disertakan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dengan infak, sebelum infak Anda berdoa, mudah-mudahan doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, penyebab kecewa adalah karena kita tidak mampu untuk bangun malam melaksanakan tahajud. Ini. Jadi ketika di sepertiga malam terakhir, yaitu jam 1 sampai jam setengah 4, itu adalah sepertiga malam terakhir. Kalau kita masih punya cita-cita, punya harapan dan terwujud, marilah kita laksanakan tahajud ya. Tapi kalau kita belum mampu ya, maka sebelum tidur ya, sebelum tidur penjenengan laksanakan sholat witir 3 rakaat. Karena perintah ya wasiat Rasulullah kepada Abu Dawud, Abu Dzar ya, itu sebelum tidur ya laksanakan sholat witir. Karena ada 3 perintah kepada Abu Dzar. 1, laksanakan salat istiqomah. 1, sebelum tidur witir. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, puasa yaumul bid ya, pada tanggal 13, 14, 15 ini. Maka dari itu sebagai pengganti agar kita tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat yaumul lail, sholat malam, maka sebelum tidur kita laksanakan sholat witir. Insya Allah kita sudah catat orang yang nantiasa melaksanakan sholat qiyamul lail. Itulah ya 7 kekecewaan yang perlu kita ketahui. Manakala kita bisa melaksanakan ya hal yang di atas, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung, yang akhirnya kita hanya berdoa mudah-mudahan kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.